Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Regules. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang prisma. Kita akan belajar tentang luas permukaan dan juga volume prisma. Nah, jadi langsung aja nih, kalau luas dan volume prisma itu sebenarnya gampang banget rumusnya ya. Kalau untuk mencari luas prisma itu 2 dikali luas alas ya, ditambah luas selimut. Kalau untuk volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Jadi kayak begini, kalau misalkan kakak punya prisma segi 5, alasnya itu kita harus bisa menentukan yang mana ya. Jadi bisa saja nanti di soal prisma bangunnya atau prismanya diletakkan tidak pada tempatnya alas, tidak pada alas yang sebenarnya. Nah, alas itu adalah yang bentuknya sama dan dia harus ada di atas dan di bawah, cuma ada 2. Jadi kalau kita lihat di sini, alas dan tutupnya itu adalah si segi 5 gitu ya. Nah, si segi 5 ini bentuknya sama persis. Kemudian luas selimut. Nah, luas selimut ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa hitung masing-masing di luas permukaan gitu ya. Berarti ada luas yang ini, luas persegi panjangnya yang 1, ada luas persegi panjang yang 2, persegi panjang yang 3 yang di belakang di sebelah sini, ada persegi panjang yang ini yang 4, ada yang 5 yang ini. Ya, bisa dihitung satu-satu. Atau luas selimut ini kita bisa pakai keliling alas. Nah, kita kali dengan tinggi. Kok bisa sih kak keliling alas gitu ya? Nah, ini kalau kita potong si segi 5 ini sebenarnya kan ada 5 persegi panjang ya. Ada 5 persegi panjang yang sambung menyambung nih. Nah, sambung menyambung ada 5. Jadi kalau kita bisa cari, nah ini seperti ini gitu ya, ada 5 sambung menyambung. Sebenarnya kelilingnya adalah panjang dikali lebar. Panjang sama lebar ya. Cuma kan kalau panjang ini bisa, luasnya itu adalah panjang dikali lebar. Panjang ini sebenarnya adalah segi 5 nih. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5. Atau adalah artinya ini keliling dari si alas. Ya, jadi boleh seperti itu. Nah, modal ini akan sangat berguna nanti di kelas 9 ya, prinsip ini. Nah, untuk volumenya gampang, tinggal luas alas dikali tinggi saja. Kita coba lagi langsung satu ya. Sebuah prisma segi 4 memiliki alas dengan ukuran 12 dikali 9. Panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm. Hitung nih volume prisma tersebut. Nah, kalau prisma segi 4 itu sebetulnya kita sudah pernah belajar. Itu adalah balok ya. Balok atau kubus itu adalah prisma segi 4 sebetulnya. Nah, ini kakak punya balok di sini. Kalau ditanya dikasih tahu dia diagonal ruang ya, misalkan nih A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal ruangnya itu adalah 17 cm gitu ya. Kita diminta menghitung volume. Untuk volume, nah ini volume prisma. Rumusnya kan luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya persegi panjang 12 dan 9 dia bilang di sini. Berarti 12 dikali 9. Cuma kita nggak tahu tingginya. Nah, tingginya ini nanti kita cari dari si diagonalnya. Kalau teman-teman menonton video kakak yang tentang volume balok, tentang unsur balok, kakak sudah memberikan rumus cepat nih. Untuk diagonal ruang, ya ini bisa akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ya, berarti ini 17 cm diagonal ruangnya, akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah, nah ini kita nggak tahu nih tinggi kuadrat ya. 17 kuadrat itu adalah 289. Kenapa jadi kuadrat? Karena kakak kuadratkan ya supaya akarnya hilang. 12 kuadrat 144 ditambah 81 tambah T kuadrat. Ya, ini 289 sama dengan berapa nih? 225 ditambah T kuadrat. Pindah ke sebelah sini ya. 289 dikurang 225 sama dengan T kuadrat. 64 sama dengan T kuadrat. Kita dapat T-nya 8 cm. Jadi di sini bisa kita hitung sekarang. 12 dikali 9 dikali 8 ya. Berarti 12 kali 9 ini 108 dikali 8. Nanti ini hasilnya itu adalah 864 cm per cm kubik. Nah, kira-kira seperti itu nih. Kita disuruh menghitung volume dari prisma tersebut.
Gimana kalau disuruh menghitung luas permukaannya, Kak? Ya sama saja ya. Gampang nih, sekarang semuanya sudah tahu. Sekarang kita sudah punya tingginya. Nah, Kakak boleh menggunakan cara yang dibalok, atau Kakak menggunakan cara yang tadi ya. Yang tadi 2 kali luas alas tambah luas selimut. Maka untuk luas permukaan kita butuh yang namanya 2 kali luas alas ya. Berarti ini 2 dikali 12 dikali 9. 24 dikali 9, 216. Kemudian kita punya luas selimut. Nah, luas selimut tadi Kakak sudah definisikan, kita bisa pakai keliling alas dikali tinggi ya. Keliling alasnya itu berarti 12, 9, 12, 9, 18. Ini berarti 12 tambah 9 ditambah 12 tambah 9 gitu ya. Berarti ini 21, 42. Nah, 42 dikali tingginya. Tingginya itu adalah tadi kita hitung 8. 42 dikali 8 itu hasilnya adalah 336. Sehingga kalau kita jumlahkan ini menjadi 2, 1, 5, 552 cm persegi. Untuk contoh soal pertama, kita punya prisma segi 4. Nah, sekarang kita belajar prisma segitiga ya. Di sini Kakak punya prisma segitiga, siku-siku di C, AB-nya, ini ada AB 13, AC-nya 5. Tinggi prisma berarti yang ini 10. Ya, 10 nih. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Oke, kita hitung yang gampang dulu ya, volume. Nah, di sini Kakak kan sebenarnya kan sudah punya gambar ya. Kalau teman-teman belum punya gambarnya, boleh nih teman-teman bikin sketsanya dulu. Supaya menulis diketahuinya, lebih baik digambar kalau bangun ruang. Jangan ditulis terpisah, nanti pusing sendiri ya. Volumenya berarti kita butuh luas alas dikali tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, alasnya bukan persegi panjang. Alasnya jelas, segitiga nih, yang sama persis ya. Ini 5, ini 13, maka si BC bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Kalau kita lihat siku-siku di sini, maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat 13 kuadrat sama dengan BC kuadrat yang dicari ditambah 5 kuadrat. Maka ini 169 sama dengan BC kuadrat tambah 25. Berarti BC kuadrat sama dengan 144. Oh, dapat nih, BC-nya adalah 12, akar dari 144. Sehingga luas alasnya itu adalah alas segitiga ya, dikali tinggi segitiga, dibagi 2, dikali tingginya 5. Berarti ini alas segitiganya 5, boleh 12 juga boleh, kali 12 dibagi 2 dikali 10. Ini boleh kita coret jadi 6, 5 kali 6 itu 30, 30 dikali 10. Oh, hasilnya adalah 300 cm kubik. Nah, sekarang kita mau mencari luas permukaannya. Kalau mencari luas permukaan, kan pertanyaannya luas permukaan dan volume ya. Kakak biasakan akan pecah 2 nih. Di sini Kakak punya komponen yang Kakak butuh hitung 2 kali luas alas. Ya, berarti 2 dikali alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Boleh dicoret nih ya. Alas segitiganya 5 kali 12. Oh, hasilnya adalah 60 cm persegi. Kemudian Kakak butuh luas selimut. Nah, luas selimut nih Kakak bisa tulis menjadi keliling dikali tinggi ya. Seperti yang Kakak jelaskan tadi. Kelilingnya ini adalah keliling alasnya. Arti keliling segitiganya. Berarti ini 5 ditambah 13 ditambah 12. Berarti ini 25 ditambah 5, 30. Artinya ini 30 dikali tingginya 10. Ini adalah 300 cm persegi. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya 360 cm persegi. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di sini, volume itu lebih mudah. Kalau permukaan, biasakan dibagi 2 seperti ini ya. Supaya kita bisa mengerjakan lebih sistematis dan mengurangi kesalahan perhitungan di akhir. Nah, kita coba sekarang soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini Kakak punya sebuah kubus dengan tusuk 12 cm
dipotong seperti pada gambar gitu ya. Jadi yang tersisa tuh hanya yang ini nih. Ya. Yang bawah kecil sini saja. Semuanya 12. Nah, ini 12 cm diketahuinya. Disuruh hitung luas permukaan dan volumenya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tanda sama ya. Berarti ini dibagi 2 nih, 6, 6. Oke. Berarti diagonalnya juga sama, dibagi 2, 6 dan 6. Dapat dari mana Kak? Sebetulnya ini adalah kesebangunan. Kalau nggak salah kakak sudah pernah mengajarkan sedikit di garis sinkron lingkaran, gitu ya. Jadi kalau kakak bedah sedikit, ini kan A, B, C, D, F, G, H, kita kasih nama K ya, titik ini kita kasih nama L, ini kita kasih nama M, kasih nama N. Kalau kita lihat nih jelas banget nih, di sini ada segitiga ya. Sini ada segitiga. Nah, di mana di sini adalah E, ini K ya, ini L, ini A, ini B. Kalau nggak salah di video sebelumnya kakak, di video yang garis singgung, kakak mengajarkan kita melihat segitiga kecil banding segitiga besar gitu ya. Berarti EK ya, EK sekecilnya EK, besarnya berarti EA gitu ya. Sama dengan misalnya kita mau menghitung KL per besarnya berarti AB. EK ini kan dibilang sama nih ya, berarti ini 6 per EA 12 sama dengan KL berarti kita mau cari AB nya tuh 12, benar ya. Berarti ini kalau sama dengan seperti ini boleh coret ya, sehingga KL nya dapat 6. Oh ternyata ini 6 juga nih. Nah, tinggal yang sini nih. Ah, ini bukan 6 nih sebenarnya ya. Karena diagonalnya bukan 6, tapi 12 akar 2. Sehingga diagonalnya ini adalah 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Nanti caranya sama seperti ini. Cara menghitungnya. Boleh dicoba ya. Nanti EL dibanding EB sama dengan EK banding EA gitu. Atau KL banding AB juga boleh. 12 akar 2 dapat dari mana Kak? Nah, lihat segitiga yang besar nih. Ini dari sini ke sini 12. Dari sini ke sini 12, ini siku-siku. Kalau di Pitagoras dapat ini nanti 12 akar 2. Ya. Nah, sekarang komponen-komponennya sudah ada nih. Cuma kalau prisma jangan lupa kita menentukan siapa sih alasnya. Kalau kakak gambar ulang, nah ini kan gini ya. Kalau kakak gambar ulang nih, prismanya begini nih. Sekilas kalau kita tidak hati-hati, maka kita menganggap alasnya itu adalah A, B, C, D. Karena dia di bawah, kita berpikirnya gitu ya, alasnya A, B, C, D Kak. Ternyata salah, bukan A, B, C, D. Kita lihat bentuk yang sama persis. Ya, alas dan tutup harus sama persis. Kalau kalian mengambil alasnya A, B, C, D, tutupnya kan berarti si K, L, M, N nih. Ini jelas tidak sama persis. Karena KL-nya itu 6, AB-nya 12 ya. Artinya alasnya sebetulnya, jadi alas dari prisma ini sebetulnya bukan ABCD, tapi ABLK. Karena ABLK dan si DCMN itu sama persis ya. LB dan MC sama, DC dan AB sama-sama 12 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita mau, ini kakak pindahin dulu ya angkanya, ini kita punya 6. Ini kita punya 6, kita punya 6, ini kita punya 6 akar 2. Yang ini BC-nya itu kita punya 12 gitu ya. AB-nya ini 12. Nah, sekarang kita mau mencari luas, volumenya dulu. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Artinya setelah kita bisa menentukan alasnya adalah ABLK, berarti ini alasnya adalah betul trapesium ya. Trapesium nih, berarti luasnya itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tingginya dibagi 2 dikali tingginya 5 ya. Jumlah sisi sejajarnya berarti 6 sama 12. Berarti berapa tuh? 6 tambah 12 dikali tingginya nih 6 dibagi 2 dikali tingginya si 5.
12. Ini boleh coret ya, jadi 3. Maka 18 dikali 3 dikali 12. Ini hasilnya adalah 18 dikali 36, hasil akhirnya itu 648 cm persegi. cm kubik. Ya, jadi kalau kita bisa menentukan alasnya nggak masalah nih. Nah, sekarang kita mau menghitung luas permukaannya. Nah, luas permukaannya ya. Luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas. Berarti 2 sama nih, kayak ini nih. Karena alasnya kan trapesium. 6 tambah 12 per 2 dikali 6. Berarti ini boleh coret. Berarti ini 18. 18 dikalikan 6. Itu hasilnya 108 cm persegi. Ya, 18 dikali 6 hasilnya ini. Kemudian kita punya luas selimut. Kita butuh luas selimut. Nah, luas selimut ini kakak sudah pernah jelaskan di slide pertama. Keliling alas ya dikali tinggi. Keliling alas berarti gampang dong kak? Ya memang gampang. Tinggal 6. Ya, tinggal 6 ditambah 6 tambah 6 akar 2 yang ini sebelah sini tambah 12. Ini adalah 24 ditambah 6 akar 2. Berarti ini 24 tambah 6 akar 2 dikali tingginya. Tingginya adalah 12 ya. 24 dikali 12 288. 6 dikali 12 itu 72. Akar 2-nya nggak usah dikaliin lagi. Akar 2-nya tinggal akar 2 aja. Bukan dikalikan menjadi akar 24. Maksud kakak seperti itu ya. Sekarang tinggal kita jumlahin. Yang ini nggak usah dijumlahin karena dia ada akarnya. Berarti belakangnya pasti plus 72 akar 2 cm persegi. Tinggal ini 108 ditambah 288. Ini ditambahin 6 19396 ditambah 72 akar 2 cm persegi. Itu adalah luas permukaan dari 5 sini. Jadi jangan sampai salah pilih alas ya. Nah, sekarang kita coba soal yang keempat. Di sini sebuah prisma memiliki alas segi 6 beraturan. Nah, ini soal yang cukup sering keluar ya. Seperti pada gambar, alasnya seperti pada gambar. Panjang sisi segi 6 itu adalah 10 cm. Tingginya itu adalah 8. Jadi ini kalau kakak gambar tingginya, ini tingginya 8. Itu ya. Nah, sebetulnya soal ini nggak sulit. Kita bisa hitung volume ya. Luas alas dikali tinggi. Masalahnya luas segi 6 gimana? Gitu. Gimana nih kak cara cari luas segi 6? Kita kan cuma belajar segi 4. Caranya seperti ini. Ya, kita akan bagi segi 6 ini. Ingat segi 6-nya beraturan. Kalau tidak beraturan nggak bisa ya. Mesti dipotong-potong sedemikian rupa supaya kita bisa cari luasnya. Tapi karena beraturan, kakak bisa bikin seperti ini. Wah, ternyata kalau kita hubungkan diagonal-diagonalnya jadi segitiga. Ya. Dan sudutnya ini kalau segi 6 ya. Ini sama semua nih. 60 ini kan dibagi nih. 60 semua nih. Ya, 60. Ya, artinya kalau ini pasti sama karena beraturan ke pusat pasti sama. 60 juga. Artinya ini segitiga apa? Betul, segitiga sama sisi. Berarti kalau 10, ini 10, ini 10. Gitu. Sekarang untuk luas segitiganya, kan alas dikali tinggi dibagi 2 nih. Masalahnya tingginya kita belum punya nih. Nah, ini tingginya belum punya. Ingat, kalau di segitiga sama sisi, tinggi ini pasti bagi sama besar. Ya, ini jadi 5. Jadi 5. Artinya kita bisa hitung nih tingginya berapa ya. Si X ini kita bisa hitung berapa. Pakai apa kak? Pitagoras tentunya. Ya, kita pakai Pitagoras. Kalau kita lihat ini di sini ke depan 10 kuadrat sama dengan yang ini ya, 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Maka ini 100 sama dengan 25 ditambah X kuadrat. Sehingga kita dapat nih X kuadratnya itu adalah 75 ya. Dari 100 kurang 25 berarti X nya adalah akar dari 75. Berarti 25 kali 3 yang bisa keluar
25-nya jadi 5 akar 3. Berarti luas segitiga ini adalah 5 akar 3 dikali 10 dibagi 2. Gitu ya. Boleh dicoret. Jadinya 25 akar 3. Nah, itu adalah luas satu segitiga. Ya, luas satu segitiga itu adalah 25 akar 3. Nah, sebenarnya ini bisa kakak sedikit simpulkan ya. Kalau kita punya, nanti kedepannya akan kepake lagi nih. Luas segitiga sama sisi itu bisa kita simpulkan sisinya dibagi 2 d kuadrat akar 3. Ya. Tadi kan 10 ya, 10 dikuadrat dibagi 4, 25 akar 3. Tuh. Nah, sekarang kita balik ke sini, ke si volumenya. Volumenya adalah luas alas. Alasnya segi 6. Terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Berarti 6 dikali tadi 25 akar 3. Dikali tingginya. Tingginya tadi 8 dia bilang di sini ya, 8. Maka ini hasilnya 25 kali 8 itu 200, ini kali ini 200 ya, 200 akar 3 dikalikan 6 hasilnya 1200 akar 3. Sekarang luas permukaannya. Sekarang kita mau menghitung luas permukaan. Luas permukaan. Kita hitung dulu nih, 2 dikali luas alas gitu ya. Berarti 2 dikali ini nih, tadi nih. 6 kali 25 akar 3 ya. Alasnya kan segi 6. Terdiri dari 6 segitiga sama sisi gitu ya. Berarti ini 150 dikali 2 hasilnya adalah 300 akar 3. Sekarang luas selimutnya. Luas selimut ini kan keliling alas ya, dikali tinggi ya. Segi 6 ini 10, 10, 10, 10, 10, dan 10. Maka keliling alasnya berapa tuh? 60 ya. Dikali tingginya berapa? Tadi tingginya 8. Dapat 480. Sehingga kalau dijumlahin, nanti hasilnya adalah 480 ditambah 300 akar 3. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang kok. Yang penting kita bisa tahu alasnya. Nah, ini disimpan ya. Luas segitiga sama sisi S per 2 kuadrat akar 3. Nanti akan kepake di beberapa video. Nah, sekarang yang terakhir, ini soal yang lebih aplikatif ya. Kalau di UN biasanya ini soal HOTS, high order thinking ya. Karena soalnya nggak cuma sekedar masuk rumus. Kalau tadi kan kita sebenarnya cuma sekedar masuk rumus gitu ya. Di sini kakak punya sebuah kolam renang dengan lebar 10. Lebarnya 10. Panjangnya ini 12. Dia memiliki kedalaman di sini 0,7. Di sini punya kedalaman 5,7. Wah, kolamnya dalam nih. Dinding dan dasar kolam, berarti ini miring ke bawah ya. Ini harusnya miringnya lebih panjang gitu ya. Dinding dan dasar, jadi cuma dasar kolam nih, dasar kolam dan dindingnya dipasang keramik dengan lebar 10 cm ya. Hitung nih jumlah keramik yang dibutuhkan dan volume air untuk mengisi kolam. Nah, sama seperti di video sebelumnya, yang perlu itu adalah menentukan, ini kan bentuknya prisma ya, mana sih alas prismanya gitu ya. Jangan karena kita melihat, oh dasar kolam kah alas prismanya, ternyata bukan loh ya, ternyata bukan. Jadi kita perlu hati-hati nih, ternyata alas prismanya itu bukan dasar kolam. Kalau kita lihat sebenarnya bentuk trapesium ini yang menjadi alas dan menjadi tutup dari si prisma gitu ya. Berarti kita butuh tingginya. Ya, tingginya berarti di sini nih. Nah, tingginya berarti di sini ya. Di 10. Oke. Sorry, ini bukan 10 tapi 12. Ya, kita butuh 12. Kemudian berarti kalau kakak tarik garis seperti ini, ya. Kenapa sih kak? Siku-sikunya di sini kan nggak mungkin dong yang atas ini yang tempat kita jemplungnya itu miring, nggak dong ya. Pasti lurus gitu ya. Berarti ini 12 juga. Nah, kalau kita lihat kalau ini 0,7, ini kakak gambarnya kurang bagus. Berarti yang sini ini 5 meter nih ya, kurang bagus nih gambarnya. Berarti kemiringan ini bisa kita hitung pakai Pythagoras ya.
Ini misalnya apa ya? X deh. X-nya itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini akar dari 144 ditambah 25. Jadi akar 169 ini adalah 13 cm. Ya. Ada 13 cm nih. Oke. Kemudian sudah lengkap kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya, berarti tingginya ini ya. Tingginya 10 nih. 10, 10, 10, 10. Konsisten nih, lebarnya 10 semua. Oke ya. Ditanya hitung jumlah keramik dan volume air. Kita hitung dulu volumenya. Yang gampang. Volume itu adalah luas alas dikali tinggi, ya. Luas alasnya itu kan trapesium ya. Berarti jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 dikali tingginya si prisma. Nah, ini berarti jumlah sisi sejajarnya 0,7 tambah 5,7. Tambah 5,7 dikali tingginya adalah tingginya si trapesiumnya adalah 12 ya. Yang ini nih 12 itu. Dikali tinggi prismanya adalah 10 terus dibagi dengan 2. Ini boleh coret jadi 6 kali 10 ini 30. Ini berarti kakak punya 6,4 dikali 30. Ya. Berarti 64 dikali 3. Ini 60 ya, bukan 30 nih kakak salah hitung. Berarti 6,4 dikali, ini boleh dicoret jadi 64 dikali 6 ya. Sehingga nanti dapat hasilnya adalah 384 cm, meter kubik. Karena kita dalam meter. Nah, sekarang untuk jumlah keramik. Berarti kalau kita mau mencari jumlah keramik yang dibutuhkan, kita butuh luasnya. Ya, jadi kita butuh luas permukaannya nih. Nah, cuma kan nggak mungkin atasnya kolam nih yang ini dikasih keramik juga, ya. Tidak mungkin itu. Artinya yang kita mau keramikin itu hanya beberapa bagian saja. Bagian alas pasti. Nah, ini pasti, ini pasti ya. Sini pasti dan bagian depan pasti. Berarti alas dan tutup, ini dasar kolam pasti, dasar alas dan tutup dari si prismanya pasti. Berarti 2 dikali luas alas ya. Ini berarti 2 dikali 0,7 ditambah 5,7 dikali 12 dibagi 2. Boleh dicoret. Hasilnya itu adalah 6,4 ya dikali dengan 12. Hasilnya adalah 76,8 meter persegi. Ini kakak agak miring-miring, maaf ya, turun-turun gunung. Sekarang luas permukaannya. Nah, ini agak hati-hati nih. Luas permukaan kan biasa kakak mengajarkan keliling alas dikali tinggi nih, gitu ya. Nah, tapi kan karena alasnya nih si persegi panjang ini, yang kita nggak pakai tuh yang ini nih, yang atas nih nggak pakai nih, ya. Berarti alasnya jangan semuanya. Alasnya itu cuma yang ini, yang kita pakai, yang ini, dan yang ini, gitu ya. Berarti keliling alas dari prismanya ini, bukan dari kolamnya ya, tapi keliling alas dari prismanya itu adalah 0,7 ditambah 13, tadi kita sudah hitung miringnya, ditambah 5,7, itu aja ya. Berarti 6,4 ditambah 13 ini adalah 19,4. Berarti luas permukaannya karena keliling alas kali tinggi 19,4 dikali tinggi dari si prismanya atau kolamnya, berarti kali 10 ya. Berarti 194 meter persegi. Berarti kalau dijumlahin ini 0,8 meter persegi, 6 sama 4 0, 1 berarti 8 sama 9 7, 2708 meter persegi. Tapi ini belum selesai ya, yang ditanya adalah jumlah keramiknya. Nah, yang ditanya tuh jumlah keramik. Kalau kita ditanya jumlah keramik, nah ini tinggal luas yang mau di cover sama keramiknya, luas permukaannya dibagi sama luas keramiknya.
Cuma satuannya harus sama, ya. Luas keramiknya gampang banget nih, 10 cm perseginya. Berarti luas keramiknya 10 kali 10. 100 cm persegi. Nah, tinggal luas permukaan ini 2708 meter persegi mau ke cm persegi. Berarti kali 10.000 ya. Nah, 0, 0, 0. Berarti 2708,000. Dikali 10.000 nih. Pindah komanya 1. 10.000 kan oleh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan 100. Bisa dicoret. Artinya butuh keramik sebanyak 27.080 keramik. Nah, kira-kira seperti itu nih untuk soal-soal luas dan volume prisma. Jadi sebetulnya intinya ya rumusnya tinggal ini aja ya. Cuma yang sangat mendasar dan sangat penting adalah menentukan alas dan tinggi dan tutup dari si prismanya. Kalau kita bisa menentukan alas dan tutup dari prismanya, harusnya sih perhitungannya nggak salah ya. Tinggal kita menghitung dengan cara hati-hati. Makanya kakak tadi selalu memecah nih. Kalau menghitung luas permukaan, kakak hitung 2 kali luas alas. Hitung dulu angkanya berapa. Luas limut kakak hitung angkanya berapa, baru kakak jumlahin. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel LegoLess. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan sehingga teman-teman yang lain juga bisa belajar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel LegoLess, juga follow Instagramnya LegoLess. Terima kasih.